Oke, kembali kita lanjut ya materi kita yang minggu lalu, bahwa kita sudah menyelesaikan bagaimana menghitung premi murni dari suatu skema asuransi yang diberikan. Skema produk asuransi yaitu asuransi dwiguna dengan periode 3 tahun. Ya, supaya lebih mungkin mudah dipahami, kita akan membuat satu soal lagi tentang skema produk asuransi, tapi masih dalam asuransi dwiguna 3 tahun. Kita mungkin bisa mengubah peluangnya saja ya. Oke, nah hampir mirip. Kita coba tuliskan kembali soalnya. Ya. Jadi ini soal kedua. Ya. Jadi skema produk asuransinya masih, katakanlah yang pertama, santunannya atau BT sering dibuat ini sama dengan, masih kita buat $1.000. Nah, ini asuransi dwiguna ya, dwiguna 3 tahun. Nah, kemudian I-nya sama dengan 5%. Lalu yang ditanya itu adalah di sini bagaimana menentukan preminya dengan peluang-peluang yang diketahui, katakanlah QX-nya sama dengan 1/10 misalkan ya. Lalu QX tambah 1 ini sama dengan 1/9, dan QX tambah 2 ini sama dengan setengah. Oke, jadi nanti yang ditanya di sini hitung premi ya, jadi hitung premi murninya ya, premi murni atau P ya. Oke, sekarang kita akan coba selesaikan. Penyelesaian. Nah, seperti biasa kita akan membuat sketsa gambarnya ya. Ini katakanlah ini adalah 0 ya, untuk 0 tahun ya. Kemudian ini menyatakan tahun pertama ya. Dan kalau dari 0 ke 1 itu ingat bahwa ini K-nya sama dengan 0. Kemudian ini tahun kedua, akhir tahun kedua, maka ini adalah K-nya sama dengan 1. Lalu ini katakanlah akhir tahun ketiga, ini adalah K sama dengan 2. Lalu nanti tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya. Kalau mungkin dia masih hidup ya, seterusnya. Tapi kita butuh hanya sampai 3. Nah, apa maksudnya di sini? Karena dia asuransi dwiguna atau endowment 3 tahun. Seandainya dia, maksudnya ya, seandainya dia meninggal atau ya klaim atau meninggal lah ya, meninggal di
di sini di antara tahun pertama kedua, jadi berarti TX-nya di sini, maka tentu dia akan memperoleh santunan $1.000 di sini. Ya, kemudian kalau ternyata misalnya dia tidak mati atau tidak meninggal di antara atau di bawah 3 tahun, dan ternyata dia mati di atas 3 tahun itu, maka dia juga akan mendapatkan di sini, atau artinya masih hidup sampai 3 tahun ya, dia akan dapat juga di sini $1.000. Ya. Jadi maksudnya di sini bukan berarti dia dapat di tahun jadi 2 kali dapat, bukan ya. Seandainya misalnya meninggal di antara 0 tahun dan 3 tahun itu, dia dapat $1.000. Jadi sudah dapat klaimnya di situ. Tapi seandainya dia masih hidup sampai 3 tahun itu, dan tentu saja akan mati, meninggal dia lebih besar dari TX 3 tahun ya, maka dia dapat $1.000 juga. Oke, artinya mati atau hidup pun tetap dia dapat, dalam periode itu dia akan dapat santunan $1.000. Nah, ini salah satu asuransi tradisional yang menarik ya sebenarnya. Oke, kita selesaikan ya. Pertama kita coba cari PV atau present value santunannya. Santunan. Maka kita simbolkan Z sama dengan ya 1000 V pangkat K tambah 1. Nah, ini kita tahu untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2. Kemudian dia akan 1000 V pangkat 3, yaitu pada saat dia masih hidup ya. Maka untuk K sama dengan 3, 4 dan seterusnya, kita tidak tahu mati kapannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah present value premi ya, present value premi atau nilai sekarang dari preminya. Maka Y sama dengan P kali AK tambah 1. Ingat ya, ini discrete. Nah, untuk K sama dengan 0, 1, 2 juga. Kemudian dia akan PA3. Ya, PA3. Untuk K sama dengan 3, 4, seterusnya. Oke, maka kita akan cari satu persatu ekspektasinya. Nah, sebelumnya, karena kita nanti akan mencari nilai peluang, yaitu nilai peluang dari PX3 ya. Jadi nanti kita mungkin di sini akan mencari PX3. Bisa kita cari nanti nilai PX3-nya. PX3. Atau mungkin kita coba cari dulu supaya nanti lebih jelas ya mana yang dimaksud PX3 itu. Kita cari dulu ekspektasinya, yaitu untuk EZ. EZ sama dengan, nah, kita ingat ya bahwa EZ sama dengan untuk asuransi dwiguna itu sama dengan 1000 AX3. Maaf, yang di atas ini tidak ada. Itu menyatakan continue ya. Ditambah 1000 AX3. Ya, simbol dari untuk dwiguna ya. Lalu ini sama dengan 1000, ingat rumusnya ya, sigma V pangkat K tambah 1 Ki XK. Untuk K sama dengan 0 sampai 2 ya.
karena di sini sampai 2 ditambah 1000 sigma K sama dengan 3 sekarang, sampai tentu adalah tak hingga, berarti tak hingga V pangkat 3, lalu ini adalah Q X K. Oke, ya sedikit berbeda kita buat dengan mencari di soal pertama untuk mencari AX3. Namun hasilnya nanti akan sama, saya akan tunjukkan ya. Nah, kemudian kita jabarkan ini ya. Jadi kita jabarkan ini, saya buat di sini sama dengan ya, supaya cukup dia. 1000 sigma, kita coba masukkan satu persatu dari kita jalankan dari K sama dengan 0 ya. 1000 dibuka kurung ya. Itu menjadi V pangkat 1. Ini adalah QX0 ditambah, masukkan sekarang K-nya sama dengan 1 berarti menjadi V pangkat 2 QX2 1 ya, 1 ditambah gantikannya sama dengan 2 menjadi V pangkat 3 QX2. Oke, QX2 pelan-pelan ya supaya paham. Lalu ditambah, selesai sekarang bagian yang ini ya. Sekarang bagian yang ini, yaitu 1000 V pangkat 3 ya, V pangkat 3, lalu karena V-nya tidak mengandung K, itu bisa dikeluarkan sebenarnya ya, dikeluarkan menjadi QX, dimulai K-nya dari 3 berarti 3 ya, ditambah QX terus 4 tambah seterusnya sebenarnya ya, tambah seterusnya. Oke, lalu sekarang kita mau cari sama dengan 1000 V pangkat 1, V pangkat 1, jadi V ini, lalu QX0. Nah, QX0 itu atau sama dengan QX ya sebenarnya ya, QX0 itu peluangnya sama dengan 1/10 ya, 1/10 tadi. Mana tadi? Ya. Kemudian ditambah dengan V pangkat 2 ya, V pangkat 2 QX1. QX1. Tapi di sini belum diketahui dia QX1 ya. Yang ada QX tambah 1 sama dengan 1/9. Nah, karena itu kita harus menyelesaikannya dulu, peluang-peluang yang dibutuhkannya ya. Peluang-peluang yang dibutuhkannya. Saya akan buat di sini saja ya. Mudah-mudahan cukup ya. Ya. Kita mulai dari tadi QX0 ya. Jadi ini QX seperti ini, 0 itu sama dengan berarti rumus yang kita tahu sebelumnya, PX0 kali QX ya, QX. Nah, ini sama dengan PX0, kita tahu itu nilainya adalah 1.
Nah, Qx nya sama dengan 1/10, maka hasilnya ini adalah sama dengan 1/10. Nah, ini tadi yang kita dapat itu, jadi sama dengan nilainya dengan Qx0 ya. Lalu kemudian yang kedua, Qx1 sama dengan Px1 kali Qx tambah 1. Nah, Px1 itu apa sih? Itu kan sama dengan 1 kurang Qx1 kali 1/9 tadi ini, kalau tidak salah. Ya, Qx tambah 1 1/9, Qx tambah 2 1/2 ya. 1/9. Lalu ini sama dengan 1 kurang Qx1. Qx1 sudah dapat, yaitu Qx1 itu sama dengan yang ini tuh, yang ini. Jadi 1 kurang 1/10 kali 1/9. Maka hasilnya ini sama dengan 9/10 kali 1/9 sama dengan 1/10 kembali ya. Qx1 1/10. Lalu berikutnya adalah Qx2. Qx2 berarti sama dengan Px2 kali Qx tambah 2. Perhatikan tadi sudah diketahui Qx tambah 2. Ya. Oke, Qx2. Nah, kemudian Px2 itu bisa kita buat menjadi Px1 kali Px tambah 1. Lalu dikali Qx tambah 2. Nah, yang ini saya kira kamu masih ingat ya. Ya, masih ingat mungkin. Nah, ini saya gambarkan lagi nih, mungkin lupa ya. Sebenarnya ini adalah X-nya. Lalu ini adalah, katakanlah ini 1 tahun ya. Berarti ini X tambah 1. Lalu tambah lagi ke sini 1 tahun lagi. Berarti ini kan X tambah 2. Jadi dari sini ke sini, namanya ini adalah atau ini ya. Ini adalah Px1. Lalu dari sini ke sini adalah Px tambah 1 ya, Px tambah 1. Px tambah 1 itu boleh ditulis juga 1 sini. Ya. Lalu kalau ini ke sini seluruhnya itu kan sama saja dengan Px, dari hitung ke sini ini kan tadi 1, ini 1 berarti 2. Berarti Px2. Seperti itu. Ini sudah berulang kali kita bahas ya. Jadi saya kira tidak perlu lagi berulang-ulang nanti. Oke, jadi ini sama dengan Px1 tadi sudah dapat ya, Px1 itu sama dengan 9/10 ya. 1 kurang 1/10 berarti 9/10 kali Px tambah 1 dikurangi lagi nih. Dikurangi dari 1 kurang ini kan Qx tambah 1 dia 1/9, atau di sini saya buat ya. Lihat ini. Ya. Itu Qx tambah 1. Kalau ditanya misalnya Px tambah 1 berarti kan 1 kurang Qx tambah 1 gitu. Jadi nanti hasilnya adalah 8/9 ya, 1 kurang 1/9 ini. Begitu. Ya. Maka nanti ini menjadi 8/9 kali Qx tambah 2 sudah diketahui. Qx tambah 2-nya adalah 1/2. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah 8/10 kali setengah, berarti 4/5 kali setengah, berarti ini mati ya.
kemudian 8/10, 4/5, berarti 4/10, 2/5, ya, 2/5. Oke, nah ya ini sudah muat ini. Lalu berikutnya adalah PX3. Kita mau mencari butuh PX3 ini nanti ya. Jadi PX3 yang saya katakan tadi. PX3 itu sama dengan, masih ingat ya, PX1 kali PX tambah 1 kali PX tambah 2. Sama itu, kita teruskan. Aduh, terlalu kecil. Saya ulangi ya. PX1 kali PX tambah 1 itu boleh terus begini, kali PX tambah 2, boleh tulis begitu. Jadi sama dengan hasilnya tadi PX1 9/10 kali 8/9 kali PX tambah 2 itu adalah, PX tambah 2 itu berarti dari mana ya? Itu dari sini. Nah, dikurangi lagi. Jadi PX tambah 2 1 itu sama dengan 1 kurang QX tambah 2 1. Jadi 1 kurang 1 lah, seperti itu. Ya. Jadi hasilnya adalah ini 2/5 kali 2/5, maaf, kali setengah ini. Maka hasilnya ini adalah, kita cek lagi, ini mati, sama dengan 2/5 juga. Oke, nah nanti ini kita butuh semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ya. Itu V pangkat 2 QX1. QX1 ya, QX1 tadi sama dengan berapa? Itu sama dengan 1/10 juga. Di 1/10 ditambah V3 QX2. QX2 2/5. Oke, berarti kali 2/5 ditambah 1000 V pangkat 3. Nah, yang ini kalau Anda di sini dikatakan meninggal ya, di sini artinya hidup sampai 3 tahun ya. Jadi kalau ditanya peluangnya ini berapa dari 3 ya sampai seterusnya, maka itu sama saja dengan 1 kurang sigma QX K, dari K-nya sama dengan 0 sampai dengan 2. Kan itu sebenarnya ya. Sama. Maka ini sama dengan 1000. Ini boleh keluarkan ya. 10 dikeluarkan berarti 10, berarti V tambah V pangkat 2 tambah, ini 2/5. Berarti 4 jadinya. 4 V pangkat 3. Oke, tambah 1000 V pangkat 3 lalu dikalikan 1 kurang. Nah, ini kan sama dengan 1 kurang, kalau kita buat lagi ya, QX 0 ya, QX 0 ya, tambah QX 1 tambah QX 2 ya tuh. Nah, ini kurungnya satu lagi sama dengan 100. Nah, ini harus dikalikan ini ya, dicari V-nya. V-nya itu tadi I-nya berapa ya? I-nya 5% ya. Ya, 5% berarti 0,05. Ingat, V itu sama dengan 1 tambah I pangkat minus 1, berarti ini menjadi
1,05 pangkat minus 1 tambah 1,05 pangkat minus 2 tambah 4 kali 1,05 pangkat minus 3 ditambah 1000 V pangkat 3 berarti 1,05 pangkat minus 3 juga. Ini 1 kurang. Ini tadi peluang-peluangnya ini 1 kurang Qx0 nya berapa tadi? Qx0 nya 1/10 ya. Lalu Qx1 nya 1/10 juga. Lalu Qx2 nya 2/5. Oke. Berarti 1/10, buka kurungnya saja, 1/10 kurang 2/5. Maka hasilnya sama dengan ini dikalikan 100. Ini pakai kalkulator saja ya. Pakai kalkulator hasilnya berapa? Ditambahkan nanti ini juga 1000 kali 1,05 pangkat minus 3 kali 1 kurang 1/10. Ini menjadi 1 kurang 4/10 ya, sama dengan 100. Ini kalau dihitung berarti 1/6/10 ini langsung saja ya, 10 kurang 4/10. Berarti ini sama dengan 4/10 itu sama dengan 2/5 ya, 2/5. Nah, dikalikan nanti ini hasilnya adalah 5. Nah, ini 5, pakai kalkulator ya, 5,3148. Bisa dihitung kembali nanti ya. Berarti ini langsung dikalikan saja dalam satu kali ya, supaya tidak terlalu banyak menghilangkan komanya nilainya ya. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Ya, ini tuh langsung kalikan saja sama 100, berarti 531 ya. 531,48 tambah ini nanti hasilnya kita kali 345,538. Nanti dihitung kembali. Ini hasilnya 877,015 ya. Oke, jadi yang ini sebenarnya agak berbeda kita buat dengan cara sebelumnya, tapi ini mungkin lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau ingat, ini kan yang di terakhir itu bahwa rumusnya itu adalah kan ini tadi yang mengatakan ini ya, ini, dan yang di akhir itu adalah yang ini. Jangan lupa bahwa ini kan ada rumus kita sebenarnya, bahwa rumusnya itu adalah kemarin itu kalau tidak salah ya, AX3 itu sama dengan V pangkat 3 PX pangkat 3. Kalau Anda perhatikan kemarin itu. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Hasilnya sama. Jadi ini sama dengan V pangkat 3 itu kan 1,05 pangkat minus 3 kali PX3. Nah, kalau kita cek PX3 itu adalah tadi PX3 mana ya? Nah, itu 2/5 ya. 2/5. 2/5. Jadi itu sama ini sebenarnya. Cuma kita dibuat dari dua arah pemahaman ya. Nanti terserah bagaimana menyelesaikannya. Tapi ini kita lebih mudah mengerti sebenarnya ya. Tidak harus menghafal rumusnya.
Oke. Nah, ini adalah ekspektasinya untuk asetnya masih ya, untuk santunannya. Kemudian kita mencari ekspektasinya daripada preminya ya. Ekspektasi preminya kita cari sekarang EY. Ya, EY sama dengan, lihat ini yang ini ya, present value preminya PAK tambah 1 PA3. Nah, kita juga punya simbol untuk itu kemarin, yaitu sama dengan sigma P kali AK tambah 1. Ini K nya sama dengan 0 sampai 2. Ini peluangnya QX K. Oke, artinya peluang seseorang yang berumur X akan mati ya. Berapa tahun lagi, kira-kira seperti itu. Ditambah, nah ini sigma P A3. Peluangnya QX K. Nah, ini untuk K-nya sama dengan 3 sampai tak hingga ya. Jadi ini sama dengan, saya buat di sini, P kita masukkan satu per satu, jalankan ya. Berarti ini sisa A1, sisa A1 ini begini ya. A1 dikeluarkan P-nya. A1 QX gantikannya 0 ya. Berarti ini QX 0 ditambah gantikannya 1, berarti A2, lalu ini QX1 tambah A3, berarti ini untuk K sama dengan 2 itu ya, QX2. Oke, tambah ini sekarang P-nya berarti ini PA3-nya bisa dikeluarkan karena itu tidak mengandung K ya. Jadi bisa dikeluarkan A3, lalu dalam kurung tinggal peluangnya sebenarnya, yaitu QX3 tambah QX4 tambah seterusnya ya, sama dengan, lalu kita buat P A1 nya itu, ingat itu adalah 1 ya, jangan lupa ini kita buat kemarin seperti ini ya, 0. Kalau ada di sini bayar premi, di sini kan bayar premi, di sini bayar premi, berarti ini adalah A1 ini ya, A1 itu. Jadi nilainya adalah ya 1 atau P ya, nilai uang sekarang. Kalau saya kasih sekarang ya nilainya itu juga gitu, itu masuknya. Lalu kali peluangnya QX0 tadi adalah 1 per 10 ditambah A2, maksudnya ini nilainya di sini ya, berarti itu sama dengan ini di sini dan nilainya ini ditambahkan begitu ya, ditambahkan ini P ditambah ini ya, seperti itu. Berarti itu menjadi 1 tambah V kali peluangnya adalah 1/10 ditambah, oke, dia masih hidup di sini, lalu masih hidup sampai di sini ya, di sini itu dikasih lagi P, jadi dia berapa kali bayar premi di sini, artinya 3 kali. Berarti ini sama dengan nilai ini di sini, nilai ini di sini, dan nilai ini di sini. Berarti ini sama dengan 1 tambah V pangkat 2 kali 1/10. Seperti itu. 1/10-nya salah, bukan, peluangnya bukan 1/10 ya. Untuk QX2 tadi berapa ya? QX2 tadi, hati-hati ini. QX2-nya adalah 2/5. 2/5. Ya, ditambah. Oke. Nah, kemudian yang ini premi A3. A3 kita tahu adalah
Ya masuknya ya dari sini ke sini dan sampai ke sini 3 kali, berarti 3 kali berpremi, artinya masih hidup dia. Berarti itu sama dengan 1 tambah V pangkat 2 ya. Lalu yang ini ingat tadi itu adalah 1 kurang sigma K sama dengan 0. Ini sampai 2 QX K. QXK. Ya. Oke, ini saya hapus ini. Oke. Sama dengan P. Kita selesaikan ini sekarang. Boleh keluarkan ini. Jadi ini kita cek dulu ini ya. Sampai sini. P keluarkan 10. Ini berarti sisa 1 tambah 1 tambah P tambah ini menjadi 4 ini. Berarti 4 kali 1 tambah V pangkat 2. Ya, tambah P 1 tambah V pangkat 2. Nah, ini 1 kurang. Sama seperti tadi. Ini kan hanya peluang. Kalau ingat tadi ini berarti berapa tadi ini? 2/5 yang ini. Ya, langsung aja ya. Itu kurang 2/5. Oke. Lalu kemudian sama dengan P/10. Kita jumlahkan ini yang dalam ini 1 berarti 2. Ini 4 tambah ini 2 berarti ini 6. Ya, 6 tambah V-nya 4V 5V. Terus tambah 4V kuadrat. Tambah 4V kuadrat. Oke. Tambah ini juga kita bisa buat ini hasilnya maaf, ini bukan 2/5. 1 kurang berapa tadi ini? 1 kurang ini sudah langsung nilainya 2/5. Ini sudah langsung ya. Nilainya adalah 2/5. Maka ini P boleh juga kita buat P/10 supaya sama ya. P/10 ini berarti sama dengan kali 2 berarti 4 tambah 4V tambah 4V pangkat 2. Maka sama dengan kita keluarkan saja lagi P/10. Maka kita jumlahkan ini dengan ini. Berarti menjadi 10 tambah 9V tambah 8V pangkat 2. Oke, maka hasilnya P/10. Lalu kita masukkan nilainya ini 1,05 pangkat minus 1 tambah 8 1,05 pangkat minus 2. Nah, kita hitung pakai kalkulator ya. P/10. Oke. Nanti hasilnya nanti dihitung kembali ya. 25,8276 ya. Maka ini sama dengan 2 ini koma ini titik 58276 dibagi 10 ya. P hasilnya. Jadi itu adalah inilah EY ya. Ini sama dengan ini EY-nya. Oke. Nah, kalau sudah dapat EY dan EZ, kita ingat bahwa EZ itu kan sama dengan EY.
untuk mencari preminya. Berarti assetnya tadi adalah 877,015 sama dengan EY nya 2,58276 P. Nanti akan dihitung kembali ya. Nah, P sama dengan berarti 877,015 per 2,58276. Maka hitung ini kalkulator ya. Oke, ini 339,563. Ya, preminya ini dolar berarti. Jadi inilah premi yang dibayarkan, yang harus dibayarkan per tahunnya oleh pelanggan asuransi atau yang terasuransikan. Nah, ini sama sebenarnya caranya dengan sebelumnya, tapi ini lebih dijabarkan begitu, lebih ke pemahamannya daripada mengingat rumus, karena kita sudah belajar matematika keuangan sebelumnya. Nah, jika ada nanti pertanyaan, boleh kita bahas kembali, tapi setidaknya ini dicek dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya dalam kelas, dan nanti akan kita melanjutkan bagaimana sih proses sebenarnya di setiap tahunnya ya. Berapa nilai uang awal tahun, di akhir tahun, begitu. Oke.